Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nining Indah Febrianti, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jember. Alhamdulillah, dengan mengikuti CGP Angkatan 7, saya telah merasakan hasil dari pelajaran dan pengajaran CGP Angkatan 7, terutama di kelas 46 bersama Bapak Fasilitator saya dan juga pengajar praktik. Dengan mengikuti pelajaran dan pengajaran yang sudah dilakukan baik bersama fasilitator maupun pengajar praktek serta teman-teman CGP Angkatan 7, maka saya mampu memberikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam bentuk koneksi antar materi modul 1.1. Wahai insan pendidik, mari kita merenung sejenak. Pendidikan apa yang sudah kita berikan pada anak didik kita? Dalam setiap apa yang sudah kita lakukan, seringkali kita masih melakukan ini kepada anak didik kita. Satu, mungkin kita lupa bahwa seorang guru, seorang pendidik tidak boleh memberikan pembelajaran yang hanya terpusat pada guru atau teacher oriented. Yang kedua, kadangkala kita sering memarahi dan membentak siswa kita tanpa sengaja karena sesuatu hal. Dan yang berikutnya, juga seringkali kita lupa bahwa siswa juga mempunyai kebebasan tanpa bisa kita lihat kondisi mereka, sehingga kita selalu memberikan banyak tugas tanpa melihat kondisi siswa. Dan yang terakhir, yang mungkin terkadang kita lupa, kita sering memberikan hukuman kepada siswa atas segala kesalahan yang telah mereka lakukan tanpa mereka sengaja. Dari beberapa hal yang sudah kita lakukan, muncul di benak kita selaku pendidik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 seperti yang sudah kita lakukan saat kita mendapatkan pembekalan pada CGP Angkatan 7. Beberapa hal yang sudah saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1 yang terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran berpusat pada guru atau yang kita kenal dengan teacher oriented. Di sini saya seringkali hanya mentransfer ilmu pengetahuan pada siswa dengan cara menjejali siswa atau anak dengan berbagai tugas di semua mata pelajaran supaya target pencapaian kompetensi pada kurikulum tuntas. Yang kedua, kadang saya hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas, sehingga terkadang saya sendiri juga merasa jenuh dan bosan saat saya melakukan pengajaran di dalam kelas. Hal yang kedua yang saya pelajari terhadap siswa sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu rendahnya motivasi dan keaktifan belajar siswa. Di sini banyak sekali penyebabnya, yaitu yang pertama, guru kurang inovatif dan kreatif dalam meramu materi saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, minimnya penggunaan metode atau model dan media pembelajaran oleh guru sehingga siswa menjadi lebih cepat bosan saat mengikuti KBM. Yang ketiga, siswa hanya disajikan sebagai objek belajar, bukan sebagai subjek belajar di dalam kelas. Hal ketiga yang saya pelajari pada siswa yaitu kurangnya pemahaman pada karakteristik siswa. Saya selaku guru seringkali saya hanya melihat dan menilai siswa hanya dari tingkat kerajinan atau kemalasan siswa tersebut. Yang kedua, saya tidak pernah memperhatikan potensi, minat, dan bakat yang ada pada siswa saya sendiri. Dan juga terkadang saya jarang melakukan pendekatan secara personal, sehingga saya merasa tidak terlalu dekat dengan siswa saat saya ada di dalam kelas. Pertanyaan kedua yang muncul di benak saya setelah saya mempelajari modul 1.1 terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu apa yang sudah berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul tersebut. Ada beberapa pemikiran yang sudah saya ubah setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya ingin merancang
pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang kedua, saya ingin sekali melakukan pendekatan secara personal dan penelusuran bakat dan minat siswa. Dan yang berikutnya, saya ingin meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa sehingga siswa tersebut merasakan lebih nyaman pada saat KBM berlangsung di kelas. Setelah saya melakukan beberapa perubahan yang saya rancang, terbesit lagi sebuah pertanyaan, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang sudah saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, saya ingin merubah sekali mindset saya tentang sejatinya pendidikan yang harus saya ajarkan selaku guru pada siswa. Yang kedua, saya ingin membuat pembelajaran yang saya lakukan di kelas sesuai dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang berikutnya, saya ingin sekali menerapkan sebuah konsep yaitu merdeka belajar yang memberikan kebebasan kepada siswa, tapi dengan cara tetap dengan menuntun siswa tersebut menjadi anak yang lebih baik. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG pada siswa. Sistem AMONG di sini yaitu seorang guru hanya sebagai motivator dan sebagai penuntun kepada siswa supaya siswa bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam etika dan kepribadian. Yang berikutnya, penerapan yang sudah saya lakukan yaitu pembelajaran beretika yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, saya harus melakukan pemahaman pada karakteristik siswa sehingga saya mampu membuat siswa tersebut merasa nyaman, merasa senang, dan begitu dekat dengan saya. Itulah beberapa hal yang sudah saya terapkan di kelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru calon penggerak di angkatan berikutnya. Terima kasih, salam bahagia, guru hebat, guru penggerak.